Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami rindu pujian ini boleh menjadi doa kami, bahwa Engkau menjadi sumber kekuatan dalam hidup ini, menjadi sumber kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kami di tengah dunia yang begitu banyak sekali godaan, di tengah dunia yang penuh dengan hiruk pikuk, di tengah-tengah dunia yang seringkali kami begitu mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang ada. Untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini ketika kami berkumpul, kami rindu boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Kami boleh kembali disapa oleh Engkau, dan kami boleh kembali meneduhkan hati kami, menyelaraskan hati kami dengan isi hati Tuhan. Ya Tuhan, kalau ada bagian dari hidup kami yang Tuhan perlu koreksi, yang Tuhan mau ubahkan, kerjakanlah Bapa. Kerjakanlah bagi setiap kami pada pagi ini ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami jemaat-Mu, kami siap diubahkan. Berbicaralah ya Tuhan, topanglah hamba-Mu yang menyampaikan, penuhi dengan kuasa-Mu, pakai ia. Kuasai juga setiap kami yang mendengar. Biarlah kami dipenuhi oleh Roh Tuhan, Roh yang penuh dengan ketaatan, menjadi tanah yang subur, yang siap untuk boleh melihat benih firman bertumbuh. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami gereja-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Saya mau ikut menyapa. Xinian kuai-le. Ya, Gongxi Facai, Xinian kuai-le. Wan Se Rui. Ya, Bapak Ibu, ini adalah sebuah, boleh ditampilkan, sebuah salam yang sering kita dengar dan hanya didengar pada saat Imlek. Gongxi Facai, Xinian kuai-le. Wan Se Rui. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah salam yang merupakan harapan, doa, dan juga sebuah berkat yang dikirimkan kepada mereka, khususnya keluarga. Momen Imlek pada tahun ini, gereja kembali mengadakan ibadah dalam nuansa Imlek. Bapak Ibu Saudara, untuk mengulas sedikit dari salam ini, Bapak Ibu Saudara bisa mengunjungi IG gereja ya, Instagram gereja. Selain karena masalah Imlek ini, Bapak Ibu Saudara, saya juga hari ini rindu mengajak kita boleh bersama-sama merenungkan satu bagian firman yang gereja rindu untuk kita boleh pelajari bersama, iman mengakar lewat relasi dengan Kristus. Namun sebelumnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah fakta. Kalau seandainya suatu ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kabar ada orang yang menyampaikan, contoh Desi itu kemarin selama cuti Imlek berenang terus ya, ternyata jago berenang. Gak heran anaknya jadi atlet jago berenang. Bapak Ibu Saudara percaya? Ini kalau gede angpau gak seru katanya ya. Bapak Ibu, saya menyediakan angpau bagi Bapak Ibu Saudara yang berhasil menebak, menentukan, menjawab apakah saudara percaya atau tidak bahwa saya seorang yang jago berenang berdasarkan foto ini. Yuk coba dulu ya. Bapak Ibu Saudara yang percaya saya jago berenang, yang bisa berenang, boleh angkat tangan? 1. Wah, hebat. Makasih loh ya, sudah percaya pada saya, sarangi ya. Ada lagi? Sisanya apa nih? Sisanya nggak tahu atau yang coba saya tanya angkat tangan ya. Bapak Ibu Saudara yang berasa tidak benar, nggak mungkin lah contoh Desi bisa berenang. Orang mandi aja nggak suka air gitu ya. Boleh angkat tangan. Berapa nih? 1, 2, 3. Coba. Saudara, saya setelah tahu setuju tidak setuju, benar tidak benar, saya mau tahu alasannya ya. Saudara yang berani maju ke depan mengungkapkan alasan itu tidak benar, padahal ada fotonya loh ya. Saudara nggak percaya, harus pakai gaya gitu ya. Satu orang ada angpaunya, ada angpau tebal, angpau tipis ya. Satu orang silakan maju ke depan. Bagi yang tadi merasa gak bener, ini foto ini hoax gitu ya. Coba.
Satu orang siapa? Boleh angkat tangan? Boleh maju ke depan? Siapa saja boleh. Ada angpau nih, benar ada angpau. Ada isinya ini, Bapak Ibu. Ayo, siapa? Angkat tangan. Tadi siapa yang berkata bahwa ini hoax? Berita ini tidak benar, boleh angkat tangan? Nanti saya panggil dah. Malu-malu kalau ke depan gitu ya. Kayak ngebet banget pengen angpau ya. Saudara yang tadi berasa nggak benar, Soto Desi nggak bisa berenang. Foto ini hoax, boleh angkat tangan sekali lagi. 1, nah oke. Dari yang angkat tangan ini, siapa yang mau terima angpau nih? Ayo, maju ke depan. Nggak apa-apa Cie ini, ayo. Nggak apa-apa. Kenapa alasannya? Kalau benar dapat angpau, ya. Kenapa Cici merasa ini hoax? Karena berdiri itu. Kalau nggak berdiri, kalau ini misalnya diambil mungkin pada saat berdiri, tapi sebenarnya bisa berenang nggak saya? Saya bisa berenang nggak? Kayaknya pernah bilang nggak bisa berenang soalnya. Alasannya kenapa? Alasannya Ada yang berani jawab alasannya, dapat hadiah nih. Tahu alasannya? Nah, Bu Ana, silakan duduk Ci. Anda belum berhasil, silakan duduk. Okay. Belum berhasil menjawab. Bu Ana, kenapa saya tidak bisa berenang katanya? Katanya ini palsu nih. Lumayan nih angpaunya, tebel. Ya Ci Ana, saya bisa berenang nggak? Kayaknya masih belajar ya. Belajar, tapi bisa berenang ya? Ini foto beneran ya? Foto beneran tapi Okay. lagi belajar berenang. Oh, berarti saya bisa berenang? Belum bisa. Iya. Oh, saya kasih angpau ya. Sisi. Terima kasih. Bapak Ibu, itu angpau isinya harta yang tidak bisa dimakan oleh ngengat. Isinya firman Tuhan. Ya isinya sesungguhnya ada di sini nih ya. Bapak Ibu, foto ini adalah foto hoax. Ini adalah hasil editan AI. Saya sudah hampir puluhan tahun tidak pernah masuk kolam. Saya tidak bisa berenang. Kenapa alasan tidak bisa berenang? Karena saya ada sakit di telinga, gendang telinga saya itu bolong. Jadi saya nggak boleh kena air. Tapi saya mandi loh ya Bapak Ibu ya. Mandi kan nggak masukin air dari kuping kan ya. Saya tetap mandi, hanya saya nggak boleh berenang. Jadi faktanya adalah seorang yang bernama Desi Surya Chandra itu tidak bisa berenang, tidak pernah masuk kolam setelah sekian puluhan tahun karena ada masalah kuping. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, foto ini cukup menipu ya. Foto ini kalau dilihat kayaknya lumayan bisa begitu ya, kayak kata Bu Ana tadi ya. Kayaknya bisa kalau bisa masuk kolam, cuma lagi belajar ya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, seperti inilah kira-kira pengetahuan kita terhadap seseorang ketika kita tidak punya relasi. Saya gak pernah cerita sama Bu Ana, saya gak pernah cerita dengan Cieni kenapa saya tidak bisa berenang. Tetapi mereka yang dekat dengan saya, yang punya relasi dengan saya, yang kenal baik saya, tahu saya gak pernah bisa berenang. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah bukti betapa kuatnya arti sebuah relasi. Kalau kita punya relasi dengan seseorang, kita bisa membedakan yang mana yang hoax, yang mana yang fakta. Setuju? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, inilah yang terjadi dengan keadaan gereja saat ini. Banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang saat ini begitu mudah termakan hoax, termakan berita, termakan isu-isu, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Sederhana sekali. Karena tidak ada relasi dengan kebenaran itu. Karena tidak ada relasi dengan kekristenan itu. Tidak ada relasi dengan Tuhan yang disembah itu. Maka tidak heran, waktu ada orang yang mengajarkan pengajaran yang tampaknya Kristen, kita kira itu Kristen. Kita tidak heran banyak anak-anak Tuhan yang hari ini mendengar potongan-potongan khotbah yang begitu menyentuh hati. Kita kira itu firman, ternyata itu bukan firman. Hari ini begitu mudah, begitu banyak anak-anak Tuhan yang karena satu hal yang sepele saja imannya begitu gampang goyah. Karena perlakuan dari orang Kristen, dari hamba Tuhan, dari pelayan Tuhan yang tampaknya tidak sesuai dengan firman, imannya ikut goyah. Oleh karena apa?
Karena diri sendiri, imannya tidak punya relasi dengan Kristus itu sendiri. Hari ini kita memasuki bulan Februari, minggu yang keempat. Pada bulan Februari gereja mengangkat satu tema yang begitu penting. Untuk gereja, untuk kita sama-sama memeriksa mengenai kedewasaan rohani yang seharusnya engkau dan saya miliki. Hari ini menutup rangkaian kedewasaan rohani, kita diajak untuk boleh melihat sebuah realita. Di manakah iman kita berada? Atas dasar apakah relasi iman kita dibangun? Apakah kita sungguh membangun iman percaya kita di atas relasi dengan Kristus yang tepat itu? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ke-7. Sebuah penggalan surat Rasul Paulus yang juga memperingati jemaat Kolose yang hari ini begitu gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang tampak-tampaknya Kristen, yang kaya-kayanya dari firman Tuhan, yang kaya-kayanya benar, tapi begitu banyak anak-anak Tuhan yang gugur imannya, yang justru imannya menggandengi iman percaya yang lain. Untuk itu mari kita bersama-sama membuka Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Bapak Saudara yang dapat membuka firman Tuhan, Alkitab masing-masing silakan membuka dari handphone, Alkitab fisik saudara. Mari, saya akan membacakan dua ayat ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya dengan seksama. Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 saja. LAI memberi judul Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Ayat yang ke-6 demikian berbunyi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, waktu bicara tentang jemaat yang perlu bertumbuh dewasa secara rohani, Rasul Paulus memberikan sebuah penekanan yang awal yang begitu jelas sekali, seperti sebuah materai yang membuka suratnya. Ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus. Bapak Ibu Saudara, ayat ini bagi saya cukup krusial. Kenapa? Karena Rasul Paulus sebelum bicara panjang lebar tentang bagaimana orang percaya perlu dewasa, ia memberikan sebuah kalimat yang merupakan segel, yang merupakan materai, bahwa engkau dan saya disebut sebagai jemaat Tuhan ketika engkau menerima Kristus Yesus. Waktu bicara tentang menerima Kristus Yesus, saya sangat suka menggunakan gambaran ini Bapak Ibu Saudara. Menggunakan gambaran tahta. Waktu bicara tentang menerima Kristus sebagai Tuhan, gambaran tahta raja ini yang perlu saudara dan saya ingat terus. Ketika kita menjadi seorang yang menerima Kristus, tahta kerajaan hidup kita yang tadinya adalah kita yang duduk di sana perlu dikosongkan, dan kita perlu mengundang Kristus untuk duduk di sana. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu berbicara tentang engkau dan saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari periksa siapa yang duduk di tata kehidupan raja kita. Siapa yang duduk di tempat tertinggi sebagai penguasa, sebagai pengontrol, sebagai pengendali hidup kita? Kalau itu masih kita mau saudara, di manakah Kristus yang selalu engkau terima itu? Ketika kita masih dikendalikan oleh ego kita, oleh nafsu kita, oleh keinginan kita, siapa yang sesungguhnya duduk di tahta itu? Bukankah engkau yang masih sering kali mendepak Tuhan Yesus dari tahta itu? Hari ini Rasul Paulus menekankan, sebelum kita bicara panjang lebar tentang kedewasaan rohani, mari kita kembalikan tata hidup kita kepada Dia, Sang Kristus itu, Sang Anak Domba itu. Izinkan Dia yang duduk di sana sebagai pengendali, sebagai pengontrol, sebagai penguasa, sebagai yang utama dalam hidup ini. Sehingga hari ini kalau ada orang di antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang berjuang dengan ego, yang berjuang dengan keras kepala, yang berjuang dengan keakuan diri sendiri, mari kita baik-baik
dengan penuh kerendahan hati turun dari tahta itu. Mari kita undang Tuhan Yesus duduk. Persilakan Ia untuk tetap di sana. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dimaksudkan dengan menerima Kristus. Membiarkan tahta kerajaan hidup kita diduduki oleh Dia, Kristus Sang Raja itu. Selanjutnya setelah Rasul Paulus menekankan tentang hidup yang menerima dalam Kristus, ia melanjutkan dengan kalimat yang baik sekali. Di ayat yang ke-6, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dalam bahasa aslinya tetap di dalam Dia ini sebenarnya lebih menyerupai berjalan di dalam Dia. Jadi ada progres, ada satu perubahan yang terus terjadi. Jadi orang Kristen itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita di dalam Tuhan, tidak ada yang namanya cukup terima saja, cukup begitu, tidak. Waktu kita mengatakan diri kita sebagai orang percaya, tidak pernah ada titik di mana engkau dan saya boleh hanya tinggal tetap tanpa perlu berubah apapun. Tidak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan begini, saya memang begitu orangnya, dari orok. Pokoknya saya begini ya, saudara, hati-hati. Ketika kita masih pokoknya saya memang begini, saudara, hati-hati. Kita sedang melupakan fase menjadi anak Tuhan. Waktu kita menjadi anak Tuhan, kita menerima Dia dan kita berkata, hendaklah kamu berjalan di dalam Dia. Hendaklah kamu terus berproses di dalam Dia. Untuk itu Rasul Paulus memberikan petunjuk yang sangat praktis sekali. Apa artinya seorang Kristen yang berjalan terus di dalam Tuhan, yang mengalami progres berkelanjutan, yang mengalami kedewasaan yang terus berproses itu. Di ayat yang ke-7 Rasul Paulus memberikan 3 tanda iman yang seharusnya menjadi tanda kedewasaan orang percaya, yaitu iman yang didasari pada relasi dengan Kristus. Iman yang lahir dari relasi dengan Kristus adalah sebuah iman yang menunjukkan progres pertumbuhan kedewasaan rohani itu. Bapak Saudara, yang pertama, waktu bicara tentang iman yang lahir dari relasi dengan Kristus, yang ada kaitannya dengan Kristus, yang dekat dengan Kristus, adalah iman yang berakar di dalam Kristus. Di ayat yang ke-7 demikian dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, kata berakar yang dipakai Rasul Paulus pada bagian ini menggunakan kosakata dalam bidang pertanian, agriculture. Menarik sekali, nanti Bapak Ibu Saudara kita akan melihat ada 3 metafora yang paralel disusun oleh Rasul Paulus menggunakan bidang-bidang yang lain. Yang pertama, dia menggunakan bidang dari pertanian, berakar di dalam Kristus. Bapak Saudara, kita tahu sekali akar adalah bagian dari tanaman yang di dalam. Akar itu sering gak kelihatan dan memang tidak akan kelihatan biasanya ya. Akar itu tampaknya menjadi hal yang di bawah permukaan yang tidak terlalu terlihat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, akar tidak terlihat ini justru adalah bagian yang terpenting. Akar dari sebuah tanaman adalah bagian yang paling krusial untuk menunjukkan itu tanaman hidup atau mati. Akar menjadi tempat di mana tanaman perlu menginjakkan kakinya, mengikat dan bahkan ia masuk dan untuk mengambil nutrisi, sari-sari makanan demi pertumbuhan daripada tanaman itu sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dengan adanya akarlah sebuah tanaman tidak akan digoyangkan, tidak akan mudah terombang-ambing, tidak akan mudah tercabut daripada tanahnya. Berbeda dengan tanaman yang tidak punya akar. Bapak Saudara, saya punya pengalaman waktu kecil, usia saya kelas 2 SD. Waktu itu guru PKK, dulu ada pelajaran PKK ya, sekarang udah nggak ada kayaknya ya. Dulu tuh PKK katanya apa saya lupa deh. PKK, itu PKK. Ibu guru meminta kami di ujian akhir praktek, ujian akhir 1 bulan, kami perlu membawa tanaman. Ya, sebenarnya itu adalah cara sekolah minta kami bawa sumbangan tanaman untuk menghiasi taman sekolah gitu kan ya. Jadi kami disuruh semua siswa perlu membawa tanaman. Memang pelajarannya disuruh pelihara dulu tanaman dari awal 1 bulan ya. Terus di akhir 1 bulan disuruh bawa. Tapi kan gak ada yang ngerjain ya. Termasuk saya Bapak Ibu ya. Jadi suatu kali setelah waktu ujian 1 bulan itu, kami perlu membawa hasil tanaman kami ke sekolah.
Saya ingat sekali saya susah banget carinya ya. Pinggir-pinggir jalan saya harus cari-nyari tanaman bunga lagi requestnya. Aduh di mana saya mencari? Kalau ngambil bunga mawar orang pasti diamuk orang kan ya. Karena kenapa? Satu keturunan saya, mami saya, kakek saya itu nggak ada yang suka nanam. Jadi saudara bisa bayangkan di rumah saya nggak ada tanaman. Di mana saya harus mencari tanaman? Saya dengan susah payah pakai uang jajan beli tanaman. Saya ingat sekali itu saya beli tanaman itu namanya yang kembang muncul pada saat matahari terbit dan kemudian menutup pada saat matahari terbenam. Kalau di daerah kami sebutnya bunga siang malam. Ya, di sini saya nggak tahu apa namanya Bapak Ibu ya. Nah, saya waktu itu harus beli. Nah, terus teman saya tadi itu bunganya tidak cantik. Karena waktu dikumpulkan dia tidak mekar gitu ya, beda jamnya saya nggak ngerti. Nah, tapi teman saya dia datang dengan sebuah pot yang berisi bunga matahari seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bagus nggak Bapak Ibu? Bagus ya, mekar. Persis begini bunganya, mekar. Satu aja dia mekar. Saya bilang, wah pasti nilai kamu tinggi nih daripada bunga saya kecil-kecil gak mekar lagi ya. Pasti kamu nilainya tinggi karena itu pengambilan nilai. Terus dia dengan bangga ya, datang. Terus karena guru mungkin lebih pintar daripada kami anak kelas 2 SD ya. Si guru bilang, halah apa ini, terus dicabut Bapak Ibu Saudara ya. Ternyata ini adalah teman saya potong bunga matahari di pekarangannya, dia tancapkan di pot dibawa ke sekolah. Kita lihat sekilas kayaknya bagus. Saya juga bilang kayaknya kamu dapat nilai tinggi. Tapi pada kenyataannya adalah tanaman ditancapkan tanpa punya akar. Dan saya terkejut sekali. Waktu guru mencabut, loh kok bisa lepas saya bilang. Terus saya coba punya saya. Loh Bu, punya saya gak lepas. Ya karena kamu punya akar, katanya begitu kan. Saya dari sana belajar tentang akar sebuah tanaman. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, iman orang percaya dianalogikan oleh Paulus menggunakan akar. Waktu orang Kristen punya tampak rohani yang indah, yang baik. Saudara, belum tentu engkau punya akar yang baik. Banyak sekali orang Kristen yang hari ini punya penampilan rohaninya bagus. Hari-hari upload firman Tuhan, hari-hari buat konten, macam-macam. Tapi saudara, jangan lupa, bagian terpenting dari pertumbuhan iman itu bukan yang terlihat, tapi yang di bawah. Pada saat engkau tidak dilihat orang, pada saat engkau tidak memperlihatkan pada orang, pada saat engkau sendiri, pada saat engkau perlu disiplin mengerjakan disiplin rohanimu sendiri, itulah iman orang yang bertumbuh. Saudara, engkau dan saya perlu belajar apa artinya berakar di dalam Kristus. Waktu kita berakar di dalam Kristus, kita paham sekali bahwa hidup kita perlu diisi oleh makanan itu. Kita perlu berakar, kita perlu menyerap nutrisi makanan bagi iman kita. Kita perlu memastikan waktu kita berdiri, kita punya akar yang mengikat di bawah. Sehingga waktu ada pengajaran yang keliru, waktu ada orang-orang yang mengajarkan hal yang lain, waktu ada orang yang mungkin berbuat berbeda dengan engkau percaya, engkau sekali-kali tidak ragu, tidak meninggalkan Tuhan dan tidak gugur. Bagaimana caranya? Sederhana sekali. Alkitab berkata berakar di dalam Kristus artinya engkau perlu mempunyai relasi dengan Kristus. Sederhana sekali waktu bicara tentang berakar di dalam Kristus, kita perlu mengenal, kita perlu mengisi hidup kita di dalam Dia, Sang Kristus itu. Waktu kita berkata saya mau mengenal Tuhan, saya mau menjadi anak-anak Tuhan, maka isilah hidupmu dengan nutrisi pada firman ini. Saudara, tidak usah muluk-muluk 1 hari 1 kitab, 1 tahun 1 Alkitab habis. Tidak perlu buru-buru. Tuhan tidak pernah menuntut akar yang langsung tangguh, tidak. Tuhan mengundang engkau terus berjalan. Besar kecil melangkahlah, besar kecil lakukanlah. Sedikit demi sedikit bacalah firman. Contoh baca firman itu gak ngerti, sering gak mudeng.
Bahasa Indonesia aja nggak paham, apalagi bahasa Alkitab, heboh gitu ya. Saudara, percayalah kita mempunyai dasar firman ini, firman yang hidup. Ia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau buta selamanya akan firman. Di dalam kesederhanaan, Tuhan sanggup berbicara kepada engkau dan saya lewat firman yang hidup ini. Asal engkau mau datang kepada Dia, asal engkau mau berjalan sedikit demi sedikit, mengambil firman itu, masuki firman itu dalam hidupmu, maka engkau pasti akan berakar. Mulai dari mana Tuhan tahu? Dari mana saja boleh. Mulai Kejadian boleh, Matius boleh, Kitab Amsal boleh, semua boleh. Saudara, kalau saudara rindu memulai pembacaan firman Tuhan sebagai bagian untuk memiliki akar yang kuat, gereja memfasilitasi lewat pembacaan gema. Saudara, pembacaan gema saat ini diperbolehkan masuk di tengah jalan. Masuklah, ambillah. Satu hari satu pasal. Kadang gak ngerti, gema menyediakan renungannya. Saudara, oleh karena itu, jangan ada di antara kita yang berkata, susah, baca firman Tuhan susah. Di dalam kesederhanaan percayalah, Tuhan sanggup berbicara kepada engkau dan saya. Firman yang hidup ini mau menjadi dasar bagi akar imanmu, apapun kondisi hidupmu. Yang kedua, waktu bicara tentang kedewasaan rohani, Rasul Paulus mengingatkan tentang iman yang berelasi dengan Kristus ditandai dengan apa? Iman yang dibangun di atas Kristus. Menarik sekali setelah tadi menggunakan kosakata dari pertanian yaitu berakar. Pada bagian yang kedua Rasul Paulus menggunakan kata dari bidang arsitek. Bicara soal bangunan. Waktu bicara tentang dibangun di atas Kristus, Rasul Paulus ingin menekankan sebuah realita bahwa engkau dan saya perlu terus diproses, terus dibangun di atas Dia. Kalau tadi akar bicara tentang yang di bawah, engkau perlu menyerap, dan saat ini engkau perlu dibangun, perlu tampil ke atas, perlu diperlihatkan kepada orang lain. Waktu bicara soal dibangun, Rasul Paulus menggunakan kata arsitek yang sebenarnya dipikir-pikir begitu sederhana sekali. Di atas dasar seperti apa kita membangun itu adalah hal yang penting bagi seorang tukang bangunan. Bicara soal fondasi tentu karena di bawah, tapi di permukaannya seperti apa kita perlu membangun sebuah bangunan supaya itu kokoh. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memperlihatkan sepotong dulu sebuah bangunan ini. Bangunan ini sudah terbangun 3 lantai. Bapak Saudara, bisa kelihatan di sebelah sana apakah bangunan ini baik? Saudara, apakah menemukan kemerengan? Enggak tampak sampainya ya. Kalau saudara tidak melihat tulisan di sini, mungkin saudara enggak akan tahu bahwa sebenarnya bangunan ini waktu dibangun 3 lantai belum kelihatan, tapi dikatakan sudah terbukti miring 0,2 derajat. 0,2 saja Bapak Ibu Saudara. Gak kelihatan ya? Gak apa-apalah gitu ya. Tetapi pada realitanya setelah ini dibangun lebih, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kondisi bangunannya saat ini. Tercatat tahun 2001 bangunan ini sudah memiliki kemiringan 3,97 atau hampir 4 derajat. Miring sekali. Bapak Ibu Saudara tahu bangunan apa ini? Menara Pisa. Menara Pisa ini ikonik, begitu menarik karena memang terkenal karena kemiringannya. Saudara, saya berharap tidak ada di antara kita yang terkenal karena miring ya. Agak aneh sih ya. Contoh desi yang mana itu yang miring, gitu ya, aneh kan ya. Tapi beda dengan bangunan ini. Bangunannya terkenal karena kemiringannya. Menara Pisa yang mana? Yang miring. Orang tahu, orang bisa tersenyum bahagia. Tapi saudara dan saya jangan mau ya terkenal karena kemiringannya, bahaya ya. Bapak Saudara, Menara Pisa ini waktu saya cari kenapa dia bisa miring, saya harus hati-hati nih, ada kontraktor di sini, ada Pak Noel ya. Bapak Saudara, faktanya Menara
Pisah ini miring karena apa? Sederhana, yang paling utama, menara Pisah ini dibangun di tanah yang lunak katanya. Terdiri dari campuran tanah liat, pasir, dan endapan sungai yang tidak stabil. Jadi memang waktu menara ini dibangun, nggak ada yang salah dengan fondasinya, tapi memang ternyata katanya fondasinya cukup dangkal. Tapi di atas itu semua yang menjadi isu pertama adalah permukaan tanah di mana bangunan ini dibangun. Saudara, engkau dan saya hari ini diundang untuk membangun imanmu bukan di permukaan yang lembek, yang tidak berdasar, yang goyah, yang hoaks. Tidak, saudara. Engkau dan saya diundang oleh Tuhan untuk membangun iman kita di atas Kristus, sang batu karang yang teguh itu. Di membangun iman kita di atas Dia, Kristus yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di atas pribadi inilah engkau dan saya perlu membangun hidup kita. Oleh karena itu saudara, bagaimana caranya kita bisa membangun iman kita di dalam Kristus? Sederhana saudara, ketika engkau melihat Tuhan yang kokoh, Tuhan yang kuat, engkau berada di atasnya, maka engkau perlu sadar di dalam hidupmu yang menjadi acuan kita bukanlah apa yang ada di sekitar kita, tetapi apa yang di bawah kita, yaitu Kristus itu sendiri. Waktu kita sadar kita dibangun di atas Tuhan, kita tahu kita perlu meneladani Dia. Kita punya dasar, kita punya contoh, kita punya modal. Itu yang kita perlu kerjakan. Saudara-saudara gak perlu bingung bagaimana menghadapi orang yang bolak-balik menyakiti kita. Orang yang bolak-balik menghina kita. Orang yang terus-menerus menyakiti kita. Saudara gak perlu bingung. Engkau juga perlu lihat bagaimana cara Kristus, bukan? Dia sudah menjadi dasar, dia sudah menjadi role model, dia sudah menjadi modal. Tuhan Yesus ketika dihina, ketika ia disalah mengerti, ketika ia difitnah, ketika ia dituduh sesat, ia tetap mengerjakan kebenaran. Waktu dia disakiti, waktu dia dicambuk, waktu dia dilukai, Tuhan Yesus telah menjadi modal mengampuni. Saudara, kalau kita membangun iman kita di atas role model yang teguh itu, yang stabil itu, yang tegak itu, maka engkau dan saya akan menjadi bangunan yang kokoh di hadapan Tuhan. Iman yang bertumbuh di dalam relasi dengan Kristus adalah iman yang bertambah teguh, iman yang dibangun di atas Kristus. Yang ketiga, iman yang lahir dari relasi dengan Kristus ditandai dengan bertambah teguh di dalam iman. Saudara, bagian ini adalah bagian di ayat yang ke-7, demikian dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bapak Ibu, di dalam terjemahan LAI, Bapak Ibu Saudara kalau suka menelaah firman Tuhan, suka PA, suka penggalian Alkitab, ada sedikit yang saya ingin bagikan yang sempat membuat saya tersesat dalam 2 minggu persiapan saya ya. Jadi di dalam Alkitab Indonesia, terjemahan Indonesia, kita menemukan beberapa kalimat yang tampaknya tidak paralel atau anak kalimat. Begini contohnya Bapak Ibu Saudara ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Itu sepertinya disambung. Kemudian dilanjutkan hendaklah kamu bertambah, dan di akhirnya hendaklah kamu bertambah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara dalam teks asli, dalam terjemahan yang lain tidak ada perbedaan atau anak kalimat. Ada 4 hal yang disusun secara paralel. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, hendaklah kamu dibangun di atas Dia, dan yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Jadi adalah 3 hal yang paralel. Jadi saya sempat lost di sini ya, sempat kacau di dalam penafsiran saya sehingga saya obrak-abrik lagi beberapa kali bahan khotbah hari ini. Tapi saudara, ini yang saya peroleh yang sangat memberkati saya. Waktu Tuhan mengajak kita belajar bertumbuh dewasa secara rohani, Tuhan memberikan langkah yang begitu praktis. Yang pertama, engkau perlu berakar di dalam Kristus. Yang kedua, engkau perlu dibangun di atas Kristus. Yang ketiga, engkau perlu bertambah teguh dalam iman.
Kalau tadi dari bidang pertanian, yang kedua dari bidang arsitek, kata ketiga dipakai oleh Paulus dari bidang hukum, Bapak Ibu Saudara. Dari bidang firm, hukum, bicara soal keteguhan, kepastian, kesanggupan untuk bisa dipercaya. Itu adalah kata dipakai oleh Rasul Paulus pada bagian yang ketiga, bertambah teguh. Dalam bidang hukum artinya firm, menggambarkan sesuatu yang kokoh, yang stabil, tidak mudah goyah, yang terpercaya. Menarik sekali, bertambah teguh dalam iman itu artinya, Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya didorong oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan memiliki iman yang aktif, yang terus mau belajar, yang mau terus memperkuat diri, memperkokoh iman percaya kita. Bukan sekedar bertahan. Jadi hari ini banyak orang Kristen yang sekedar bertahan, Bapak Ibu Saudara. Sekedar percaya, sekedar ke gereja, sekedar menjadi orang Kristen. Engkau dan saya, waktu Tuhan panggil menjadi orang Kristen dewasa, kita diundang oleh Tuhan untuk tidak sekedar bertahan, tapi kita perlu bertambah teguh di dalam iman, yaitu iman yang bisa teguh dan tahan uji. Iman yang terus mau dilatih, dikuatkan, diperkokoh. Bagaimana sih bentuknya? Bapak Saudara, saya ingin memperlihatkan sebuah ilustrasi bagaimana artinya bertambah teguh dalam iman. Saudara bisa kelihatan? Ini saya bukan? Bukan ya. Jelas ini bukan saya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah video yang suami saya kirim, simpan, terus dia tunjukkan kepada anaknya. Memang anak kami lagi mengikuti pembinaan atlet renang, jadi memang hari-hari ngomongin soal renang gitu ya. Terus suami saya yang paling saya ingat, dia ngomongin soal ini. Dia ngajarin anak saya begini, gini loh nak, itu begitu masuk ke air itu harus dolphin terus apa kakinya macam-macam lah istilah mereka keluar, saya nggak tapi paham gitu ya. Setelah itu harus balik, waktu balik tangan harus lurus, wah macam-macam. Terus anaknya kan dipraktekin di air, salah Bapak Ibu Saudara ya. Bapaknya marah lagi, ulangi lagi, harus begini, dikasih lihat lagi videonya. Masuk harus dolphin kick. Nah bahasa dia ya. Panjang Saudara ya. Terus karena saya nggak ngerti, saya cuma liatin ya, sudah liatin gitu ya. Terus suatu ketika anak saya ini ketemu dengan pelatih dari Jawa, ambil pelatihan khusus lagi. Jadi diajari pakai cara yang sama gitu ya. Tuh kan dia bilang apa kayak gitu, dolphin kick lebih lama gitu ya. Terus ceritanya dia selesai pergi latihan, pulang Bapak Ibu Saudara ya, dia lapor ke saya begini. Ternyata yang saya ajarin ke anak itu ya dolphin kick susah. Maksudnya tadi saya nyebur ke kolam katanya. Dia biasanya nggak nyebur, dia cuma di samping kolam, anaknya diajarin lompat dolphin kick, tangan kepala turun gitu ya. Jadi dia dari atas ya. Hari itu dia cebur ke kolam Bapak Ibu Saudara ya. Waktu dia cebur ke kolam itu dia menyadari ternyata susah katanya ya. Terus saya bilang, waktu saya sama anak kamu maksudnya dengan Maika anak kami ya, saya sama anak sama-sama berlatih mulai dari titik nol, saya kalah katanya. Padahal saya ngajarin teknik ini saya nggak bisa katanya gitu ya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya suami saya menguasai teknik renangnya jago. Saya kadang juga nggak bisa ya, dia sangat jago sekali. Teknik renang, teorinya dia tahu. Tapi waktu nyebur ke kolam, nggak ternyata ya, nggak sesuai dengan teori. Hari itu saya belajar satu, Her, beda kamu sama anakmu. Kamu punya tekniknya di sini, tapi yang ngelatih otot anakmu, saya bilang. Anak ini memang nggak terlalu ngerti teknik karena dia dan keterbatasannya sebagai anak kecil nggak tahu membedakan. Tapi otot dia sudah terlatih. Itu bedanya. Waktu orang Kristen hanya tahu tentang iman, hanya tahu tentang bertahan di dalam pencobaan, hanya tahu tentang firman yang hidup itu, tapi kita tidak melatih otot iman kita, gak ada guna Bapak Ibu Saudara.
Waktu bicara tentang bertambah teguh dalam iman, artinya engkau dan saya perlu melatih otot iman kita. Perlu membiarkan diri ini berespon sesuai dengan firman itu. Artinya engkau perlu melakukan firman itu. Saudara perlu melatih diri, mempraktekkan iman kita di dalam kondisi-kondisi yang sulit. Mari kita belajar melatih otot iman kita. Tetap jujur di dalam pekerjaan kita. Meski kita tahu orang-orang yang tempat kita bekerja tidak jujur. Itu cara kita melatih otot iman kita. Mari kita tetap belajar mengampuni saat orang itu memang sangat tidak layak untuk diampuni. Engkau sedang melatih otot imanmu. Itulah yang perlu dikerjakan oleh orang percaya. Waktu kita mau mencapai kedewasaan rohani, jangan biarkan kita hanya tahu tentang iman itu di kepala kita, teori itu di kepala kita, tapi kita perlu melatih tubuh ini, melatih iman ini untuk melakukannya. Hari ini belum sanggup contoh, hari ini saya masih belum bisa mengampuni dia. Gak apa-apa, besok coba lagi. Saya sudah coba, tapi dia masih gak mau ngomong sama saya, gak mau menyapa saya, gak apa-apa, coba lagi. Pada saat itulah engkau dan saya akan punya iman yang tangguh. Sehingga engkau dan saya punya kedewasaan rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali penutup daripada langkah tips praktis kedewasaan rohani. Rasul Paulus menutupnya dengan kalimat yang di luar dugaan saya. Dia menutup kalimat ayat yang ke-7 dengan kalimat seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya berpikir kenapa tiba-tiba Rasul Paulus menutup rangkaian kedewasaan rohani dengan ucapan syukur. Tampak-tampaknya kok gak nyambung gitu ya. Ngomongnya pertumbuhan iman, ngomongin soal bagaimana kuat dalam iman, terus disuruh bersyukur. Maksudnya gimana? Saudara, ini cukup membuat saya gelisah. Sampai akhirnya Tuhan menunjukkan kemurahan dan saya belajar. Saya perlu dikoreksi dalam hal ini. Waktu Rasul Paulus berkata, engkau yang perlu dewasa rohani, engkau perlu berakar di dalam Kristus, engkau perlu dibangun di atas Kristus, dan engkau perlu bertambah teguh dalam iman. Keseluruhannya ini engkau perlu bungkus dengan ucapan syukur. Kata yang dipakai Rasul Paulus adalah melimpah. Kata ini penggambaran seperti air yang dituang dalam gelas yang meluber, Bapak Saudara. Ucapan syukur yang tidak ada henti-hentinya. Maksudnya bagaimana? Waktu engkau tahu akarmu sedang tidak mudah, dalam kondisi tidak mudah, firman Tuhan berkata, undaikan ucapan syukur. Waktu engkau dibangun di atas dasar yang sudah kuat, tetapi engkau begitu gampang gugur, engkau begitu gampang jatuh dalam dosa, di saat itu engkau perlu lagi melihat kepada Dia dan engkau perlu naikkan syukur. Waktu engkau bertambah teguh di dalam imanmu, engkau mempraktekkan imanmu, melatih otakmu, dan engkau belum berhasil, pada saat itu pun engkau perlu menaikkan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, ternyata ini kata bersyukur dalam kata aslinya mengandung arti kebergantungan kepada Tuhan. Hal ini yang membuat saya begitu terkesima. Bagaimana Tuhan mengundang engkau dan saya waktu kita menjalani hidup ini, di proses menuju kedewasaan rohani, kita perlu membungkusnya dalam sebuah kebergantungan kepada Tuhan. Waktu kita bersyukur keadaan kita gagal, kita tahu ada Tuhan di sana. Waktu kita bersyukur ketika kita mampu, kita tahu karena Tuhan. Waktu kita bersyukur karena kita sanggup berdiri teguh, berhasil melatih otot kita, kita bersyukur karena Tuhan memampukan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tanda kedewasaan rohani yang terakhir dari seorang anak Tuhan adalah ia mampu bersyukur dalam seluruh aspek kehidupannya, dalam kondisi yang mungkin tidak ia harapkan. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita melihat dekorasi di gereja kita ya. Bapak Saudara, gereja kita hari ini didekor dengan bunga mehua ya. Bapak Saudara tahu bunga namanya mehua. Ini bukan bunga sakura, tapi ini bunga mehua. Dalam bahasa Latinnya itu prune ume gitu ya. Nah, ini adalah dalam bahasa Inggrisnya plum blossom, bunga buah plum
Ya, Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya karena ini replika, jadi nggak ada aromanya. Tapi di tempat di sana, bunga ini di China sebagai tempat asli tanaman ini berasal. Tanaman ini begitu ikonik, begitu dikagumi dengan luar biasa. Selain karena indah, juga ada aroma. Dan ada yang lain, ada buahnya. Saya berhasil menemukan secuplik pendek sebuah video tentang pertumbuhan bunga mei-hua ini. Mari kita nikmati bersama. Bapak Ibu Saudara, ini sedikit kilas cepat dari pertumbuhan sebuah dahan pohon mei-hua ini. Bunga mei-hua ini menakjubkan karena ternyata bukan hanya punya keindahan atau kecantikan di kelopak bunganya yang berjumlah 5 itu, tapi juga karena wangi. Dia wangi sekali. Jadi kalau yang pernah ke Sungko atau pernah ke Jepang, kurang lebih akan tahu aroma pada bunga ini. Juga bunga ini terkenal karena buah plumnya. Buah plumnya ini sering kali diolah jadi macam-macam. Bapak Saudara, bunga mei-hua ini ternyata memiliki keunikan bukan karena dia cantik, wangi dan punya buah. Bunga ini punya keunikan yang luar biasa yang membuatnya dikagumi oleh banyak orang, bahkan oleh literatur Tiongkok pada masa itu dari zaman dahulu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, tanaman ini, bunga ini dijadikan sebagai bunga nasional negara Taiwan. Hebat ya Bapak Ibu Saudara ya, kita punya yang palsu saat ini ya. Tapi yang sebenarnya di sana itu bertumbuh dengan baik. Bapak Ibu Saudara, bunga mei-hua ini memiliki keunikan karena ia melambangkan sesuatu filosofi yang sangat menarik. Bunga ini, bunga mei-hua dalam posisi kuncupnya, bunga ini mekar pada saat kondisi iklim cuaca yang ekstrim bersalju. Waktu memasuki musim salju, ada banyak tanaman yang mungkin masih bisa bertahan. Tapi di pertengahan musim dingin, musim salju yang memuncak, biasa tanaman akan sudah mulai mati. Dan apalagi waktu dia menjelang akhir, pada saat salju menebal itu, tidak ada tanaman yang bertahan. Tetapi bunga mei-hua selalu menjadi bunga yang mekar pada saat menjelang akhir musim salju. Ini merupakan sebuah penggambaran tentang bagaimana bunga ini mampu bertahan menghadapi masa krisis. Waktu yang lain gugur, cuaca ekstrim yang tidak mendukung, salju yang menebal justru bagi bunga mei-hua, salju yang mulai meleleh itu masuk ke tanah dan ia mempunyai dan mampu menyerap sari-sari nutrisi itu sehingga ia bisa tumbuh punya bunga yang indah. Bunga mei-hua dijadikan sebagai simbol akan ketekunan, simbol akan kekuatan, simbol dari berjuang dan menunjukkan keindahan di akhir perjuangan masa krisis. Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, bunga mei-hua bertahan karena memiliki akar yang kuat menancap di dalam. Meski kondisi cuaca begitu ekstrim, dingin bersalju, akarnya tetap hidup dan tetap memberikan nutrisi yang tepat. Pada waktu yang tepat, ia memekarkan bunga yang begitu indah.
Bunga yang indah dihasilkan di masa yang sulit. Dan pada akhirnya pertumbuhan dan keindahan bunga meiwa menunjukkan kebergantungannya kepada cuaca, kepada iklim, kepada salju itu. Bapak Saudara, hari ini kita bisa belajar hal yang sederhana seperti bunga meiwa ini. Banyak orang Kristen yang karena cuaca tidak baik gugur imannya. Banyak orang Kristen yang karena pengajaran yang carut marut akan dunia yang tidak jelas ini, akan dunia yang terus berubah ini, banyak orang Kristen yang gugur. Bunga meiwa menjadi simbol yang mendorong engkau dan saya, mari mengerjakan pertumbuhan di dalam akar. Kita berhasil menghadapi masa krisis, kita bisa menghasilkan bunga bagi Kristus. Saya berdoa kiranya engkau dan saya boleh bersama-sama menjadi orang Kristen yang bertumbuh dalam iman lewat relasi dengan Kristus. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran dunia yang menyesatkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami tahu kami sebagai anak-anak Tuhan perlu belajar untuk tumbuh dewasa secara rohani. Tuhan merindukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berakar kuat di dalam Tuhan, semakin dibangun di atas role model dirimu, dan kami boleh semakin teguh berdiri, punya iman yang kuat menghadapi pencobaan hidup ini. Untuk itu ya Tuhan, topanglah kami gerejamu, anak-anakmu, agar kami dapat menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dewasa. Kami dapat memperlihatkan akar kami yang kuat di dalam firman-Mu, dan kami boleh terus bertumbuh, berjalan ke arah Engkau, dan pada akhirnya kami bisa menyatakan kemuliaan, keindahan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolonglah kami, firman yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi rema yang menolong kami bertumbuh. Demikian kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.